Sore hari ini kita akan bicara ketika administrasi bertemu hukum ya. Definisi itu apa sih? Jadi ada konsep, ada istilah, ada definisi. Konsep itu adalah gagasan atau ide abstrak yang menjadi dasar pemahaman suatu hal. Sedangkan istilah itu atau frasa yang tujuannya mengidentifikasi atau menamai. Sedangkan definisi adalah kalimat atau paragraf tujuannya menjelaskan atau membatasi ya. Kemudian inilah pentingnya kita paham tentang kata ya, karena di KUHP itu ada istilah, ada definisi ya. Nah, kalau kita mengacu pada istilah tersangka sesuai KUHP ya, kalau kita jabarkan sebagai definisi adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Artinya, istilah tidak bisa dipahami tanpa membaca definisinya. Sedangkan definisi dibuat untuk menjelaskan sebuah istilah agar tidak terjadi kekeliruan makna. Kalau di hukum memang beda dengan di KAS ya. Jadi artinya bermainnya mahasiswa hukum kesehatan adalah asas, norma, dan teori ya. Nah, asas itu apa? Prinsip dasar, norma itu aturan yang mengikat, teori itu adalah penjelasan ilmiah. Nah, dari bermain tiga tempat ini saja sudah banyak judul tesis yang bisa kita bentuk ya. Karena banyak sekali contoh lah. Yang paling nyata itu adalah tentang eh, yang tadi BIH ya, di kawasan ekonomi khusus kesehatan. Kemudian diberikan izin import obat tanpa melalui BPOM. Ternyata aturan yang mengikatnya itu masih kosong. Sehingga inilah jadi tesis akhirnya. Kok bisa dia lewat begitu saja, apa dasarnya, kemudian pajaknya gimana, kalau terjadi alergi, aturan yang mana yang dipakai. Nah, itulah namanya norma kosong ya. Kemudian yang menjadi prinsip dasar salah satunya adalah asas keadilan ya. Salah satunya ada kasus di tahun putus Maret 2025 ya. Seorang dokter umum yang dipanggil untuk home care, kemudian terjadi alergi kan. Nah, kemudian dalam proses persidangan memakai 5 orang saksi ahli kan. Nah, kemudian dalam putusannya pengadilan itu hanya memakai sumber dari satu orang saksi ahli yang justru memberatkan ya, sehingga dokternya kena denda 40 juta ya. Nah, kalau kita ini juga jadi tesis ya. Kenapa? Karena dianggap melanggar asas keadilan ya. Kok ada 5 saksi ahli, kok dipakai satu, yang satu ini justru memberatkan. Ya, tentu ini punya peluang untuk banding ya. Jadi disinilah permainan mahasiswa Hemakes ya, bermain di asas, norma, dan teori. Yang paling sering dipakai adalah norma konflik, norma kosong, norma kabur, dan kenyataannya dalam peraturan-peraturan di Indonesia ini sering terjadi seperti itu kan. Contoh lah, yang kris itu kan dari bulan Juli mundur ke 31 Desember. Kita belum tahu nih, maka akan mundur lagi atau tidak kan. Kemudian kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Nah, ini juga masih terjadi pertentangan-pertentangan. Nah, apakah lanjut atau tidak? Kalau tidak dinaikkan, BPJS Kesehatannya akan kesulitan likuiditas kan. Nah, jadi itulah uh, yang akhirnya menghasilkan tesis ya. Kalau saya merasakan mahasiswa saya tidak pernah kesulitan cari tesis. Nah, dan juga itu juga menggambarkan bahwa sistem hukum kesehatan kita masih banyak yang perlu kita benahi ya, rumah sakit ya. Jadi ini yang perhatikan standar profesi, standar pelayanan, dan SPO ya. Nah, karena ini sudah diatur di pasal 291 ayat 1 ya. Nah, kalau ada kasus dengan MDP, maka yang ditelusur adalah sudah ada standar belum? Kalau sudah ada standar, sudah patuh pada standar. Apakah sudah profesional dalam tindakan? Jadi kalau kita bicara profesional, kita bicara kompetensi. Nah, kemudian setelah dianggap kompeten, apakah tindakannya aman bagi pasien? Nah, kan setelah itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika ya. Kemudian kita lanjut 3 kalimat ini ya. Kerjakan apa yang ditulis, artinya kita sudah menuliskan atau melakukan proses de jure kan. Kemudian tulis apa yang dikerjakan, kita artinya sudah melaksanakan proses de facto ya. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan otentik ya. Nah, yang dapat dipertanggungjawabkan jangan lupa untuk mengisi di RME. Yang sering dilupakan, kita sudah melakukan informed consent, tapi di RME, di planning, itu sering dilupakan untuk mengisi. Nah, inilah akan menjadi celah hukum, walaupun dokumennya ada, tapi kan kita harus tetap tulis apa yang dikerjakan. Jadi 3 hal ini harus diperhatikan, de jure, de facto, otentik ya. Kemudian dalam pelayanan kesehatan, mungkin di kuliah juga sudah disampaikan tentang kita selalu harus berpikir smart ya, spesifik, measurable, achievement, relevan, dan time based ya. Nah, kemudian bagaimana aplikasinya? Nah, jadi kalau kita memberikan pelayanan kesehatan, maka aplikasinya spesifik. Kan kita tidak boleh mendiagnose suspek lagi kan. Diagnose harus menerapkan ICD 10 kan. Kalau ragu boleh diagnose banding atau diagnose tambahan. Tapi diagnose banding maupun diagnose tambahan juga harus kodenya sesuai dengan ICD 10. Karena apa sih acuan kita measurable? Ya salah satunya standar laboratorium atau pemeriksaan lain. Misalnya serangan jantung, gambaran EKG misalnya harus
kita dapatkan, kemudian mampu nggak kita selesaikan kasus ini, harus kita menetapkan prognosis kan. Nah, kemudian penanganan kita sudahkah relevan dengan sesuai rujukan ilmiah terkini, jangan lagi memakai obat-obat yang memang sudah tidak dipakai lagi, makanya jangan bagi nanti adik-adik yang masih praktek dokter, makanya jangan lupa ikut kongres, jangan lupa ikut acara di pelataran sehat supaya ilmunya tidak mati, karena dalam prinsip SMART harus ada relevan ya. Kemudian kita juga harus time based ya. Kenapa harus time based ya? Karena paket pelayanan kan ada sekarang, IDRG, KARS juga ada pembatasan pembiayaan, dari BPJS Kesehatan juga ada batasan pembiayaan, jadi memang kita harus menghitung betul ini, berapa lama sih pasien itu akan kita rawat ya, karena ada guyonan nih, kalau pasien dirawat lewat dari 5 hari itu sama dengan sedang pasien tinggal di hotel itu, jadi bisa diduga rumah sakit akan merugi ya. Nah, kemudian kita terapkan juga konsep manajemen SMART ini ke dalam gugatan ya, siapa tahu dapat somasi, dapat gugatan. Nah, kemudian kalau ada gugatan, harus spesifik nih yang digugat siapa sih. Contoh lah, kalau kita mau ada gugatan, contoh kasus Dr. Ratna kan, itu ada diwawancarai ada 5 dokter kan, ternyata Dr. Ratna saja yang kena ya. Nah, itu harus dilihat secara spesifik siapa sih yang digugat, perorangan atau rumah sakitnya. Nah, kemudian kita harus cek nih standar pelayanan yang mana yang dijadikan gugatan. Kenapa? Karena kalau kita berurusan dengan MDP, maka standar pelayanan menjadi penting ya. Makanya ada panduan PNPK, Panduan Nasional Praktek Kedokteran, ada PPK ya, Panduan Praktek Kedokteran ya. Nah, jadi itu yang berlaku di tempat tugas. Nah, kemudian kita lihat dulu bentuk gugatannya seperti apa sih, narasinya seperti apa. Karena itu kita menentukan apakah gugatan itu bisa berhasil atau tidak, apakah kita melakukan perlawanan sengit atau kita mengambil restoratif of justice ya. Kemudian apakah gugatan yang dipakai itu relevan enggak? Kenapa? Karena ada gugatan nih juga, kemudian juga kandas kan. Gugatannya berupa ambulan terlambat datang. Akhirnya pasien katanya meninggal kan. Nah, kemudian masalahnya ini tidak ada peraturan yang mengatur berapa menit sih harus sampai ambulan, itu belum ada itu. Apalagi kita tidak pernah tahu nih jalan macet atau tidak. Kemudian sebuah rumah sakit yang maunya berbaik hati menjemput pasien, pasiennya meninggal, akhirnya dia mau digugat nih. Ternyata saya waktu itu dimintain pendapat ya, tinggal suruh aja yang menggugat untuk menentukan peraturan yang mana mengatur kecepatan ambulan kan, kapan sampai ambulannya itu ya. Jadi memang kita harus juga jeli ya. Jadi peraturan yang kita dasar apa sih? Nah, kemudian kita harus hitung-hitung nih, karena yang namanya hukum di Indonesia kan kayak drama Korea kan, kadang-kadang nggak tahu kapan selesainya ya. Jadi kapan penyelesaiannya, apakah akan berlanjut atau bagaimana ya. Nah, kemudian kita juga dalam pelayanan kesehatan mengenal swab ya. Kenapa sih swab ini dibikin? Supaya menjadi objektif ya. Jadi pasti semua sudah tahu lah apa itu swab ya. Kalau di fasilitas kesehatan, baik di FKTP, FKTL memakai swab, apalagi kita pakai Satu Sehat kan juga memakai swab ya. Nah, namun yang sering dilupakan adalah di P ya, di plan ya. Plan itu jangan lupa menulis telah melakukan informed consent. Karena informed consent itu adalah suatu tindakan, jangan dikira itu tidak penting ditulis ya, karena informed consent itu artinya kita sudah memberitahukan kan, jangan sampai pasiennya nanti ketika ada masalah pasien ini tidak ngaku kan, nah itu kan jadi masalah ya. Kenapa? Karena sekarang karena RMI hati-hati dengan swab ya. Kenapa? Karena dalam waktu 2 kali 24 jam kan sudah tidak bisa dirubah. Nah, bagi yang bekerja di rumah sakit pendidikan itu lebih rawan lagi tuh, kadang-kadang presiden, koas itu copy paste kan. Data pasien sehari sebelumnya dipaste untuk hari ini ya. Nah, saya pun pernah komplain sama PPDS Objin kan, nah, tiba-tiba katanya transfusi kemarin ya. Kemudian dia laporkan hasil terkini HB-nya sama. Loh, ngapain kamu pernah transfusi kalau HB-nya sama kan? Nah, jadi hati-hati. Yang perlu kita hati-hati adalah copy paste, karena ini RMI ya, karena RMI pun sekarang bisa dijadikan alat bukti ya. Nah, gimana kalau kita menghadapi gugatan, kita telusur dengan swab ya? Pasti kalau orang menggugat pasti subjektif sifatnya ya. Nah, kemudian kesalahan itu harus objektif ya. Artinya kita bisa menyadari itu salah, yang mendalilkan juga harus bisa menunjukkan kita salah. Kalau objektivitas belum ketemu, maka panjang lagi ceritanya. Nah, kemudian asesmennya apa dipakai? Peraturan yang dilanggar. Kemudian kita juga harus lihat nih keinginan utama penggugat. Tapi kalau saya lihat dalam pengalaman saya di organisasi rumah sakit, gugatan-gugatan itu pertama memang unsur gertaknya besar tuh. Gertakannya besar, kemudian ujung akhirnya adalah uang, dan uangnya tidak sedikit ya. Kita sudah susah-susah
mengumpulkan dana rumah sakit, dokter juga susah. Nah, sekali satu lembar gugatan sudah bisa bernilai puluhan bahkan miliaran ya. Nah, jadi kasus yang salah suntik dokter umum itu yang home care saja itu putus bulan Maret itu ganti ruginya 40 juta. Sebelumnya gugatannya hampir 200 juta kan. Kemudian kita kan pasti kalau manajemen pasti PUAK ya, planning, organizing, accounting, controlling ya. Nah, sebenarnya kalau kita jalankan PUAK itu sebenarnya sudah cukup aman dalam kita bekerja kan. 9 Juni adalah National Time Out Day kan. Kalau kita melakukan operasi kan kita pasti time out ya. Nah, ngecek ya berapa has, berapa persiapan, asa berapa, kesiapan alat gimana, darah bagaimana. Artinya kita sudah melakukan organizing kan. Kemudian setelah pasien pulang atau perjalanannya dalam perawatan kita membuat catatan rekam medik ya. Artinya kita sudah melakukan upaya de jure. Kalau ditinjau dari POAK maka itu adalah controlling mengisi rekam medik itu. Jadi kita lakukan controlling. Nah, kita juga berinteraksi dengan para spesialis kan, para spesialis yang merawat di rumah sakit ya. Kemudian gimana kalau dia gugatan? Nah, kita baca dulu baik-baik. Somasi, gugatan. Nah, bagian yang mana akan disanggah? Kenapa? Karena tadi peribahasa hukum adalah siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Nah, dalilnya itulah yang harus kita sanggah ya. Nah, ketika kita sanggah maka jalannya namanya organizing menyiapkan bukti pendukung. Nah, ketika bukti pendukung itu ada, kemudian kita pastilah setiap somasi, gugatan pasti ada kita masuk ke dalam non litigasi ya, berarti kita ketemu dulu. Nah, pada saat ketemu itu kita lihat nih situasi. Nah, situasinya seperti apa. Nah, setelah tahu situasinya, dia punya apa. Jadi kita seperti mau berperang, saling mengukur kekuatan ya. Nah, baru kita lakukan upaya controlling, hasil sidang, hasil pertemuan seperti apa kan. Karena saya pun pernah melakukan tahun 2023 restoratif of justice ya. Kita ketemu, kemudian saya tanya kan, mau berapa sih harga yang Anda minta? Ternyata dia tidak menyampaikan harga sampai terakhir. Ya, akhirnya saya katakan karena tidak menyampaikan harga, berarti tagihannya nol dong. Akhirnya SP3 itu kasusnya. Kenapa? Karena memang pada saat bertemu itu penting sekali. Kita harus juga punya persiapan organizing ya. Jadi sebelum kita bertemu, kita sudah melakukan drama dulu ya, drama sebelum bertemu dengan pihak pelapor ya, karena kita menjadi terlapor kan. Kemudian kita juga tahu kan, kalau akreditasi pasti disuruh nulis SWOT kan. Nah, SWOT ini harus kita lakukan secara berulang-ulang, apalagi sekarang kita mau rujukan kompetensi kan. Nah, rujukan kompetensi harus kita lihat SWOT-nya, sanggup tak kita kompetensi yang mana yang akan kita tonjolkan kan, karena SWOT itu terdiri strength, weakness, strength, opportunities ya. Nah, kemudian ini contoh kita sudah jalankan prinsip SWOT. Ancaman kan, kalau kita lihat gelang pasien ini kan sebetulnya kalau kita kaitkan dengan SWOT, kita sudah mendeteksi ancaman ya, yang mana risiko jatuh, yang mana pasien anak, apa kan sudah kita bedakan dengan warnanya. Jadi prinsip SWOT itu kalau kita jalankan di pelayanan kesehatan itu sudah membantu ya untuk mencegah terjadinya masalah hukum ya. Nah, kemudian gimana kalau menghadapi gugatan ya? Nah, contoh kasus di Denpasar sebuah rumah sakit ya. Nah, kemudian korban ya, karena belum masuk ke UGD ya. Jadi kita katakan korban ya. Korban itu diantar oleh keluarganya ya. Katanya sakit di rumah, sesak segala macam kan katanya ya. Kemudian setibanya di IGD, itu masih di parkiran tuh korbannya. Anaknya yang masuk ke UGD. Nah, kemudian sesuai SOP kan kita nanya apa sih tujuannya kemari Pak? Ada apa? Karena korbannya ada di parkiran kan. Berarti artinya kita sudah melaksanakan SOP kan. Tujuannya jelas kan, dia marah-marah segala macam. Ya di rumah sakit B saya tidak dikasih pinjam ambulan. Saya mau pinjam ambulan di sini. Artinya sebelumnya sudah marah-marah artinya di rumah sakit sebelumnya. Padahal kalau undang-undang berbunyi pelayanan kesehatan tidak boleh di bawah tekanan kan. Itu salah satu peraturan yang harus kita pegang kan. Artinya kita sudah nanya nih, sudah menawarkan untuk dia diberikan bantuan awal ya. Kenapa? Karena kita kita tidak boleh tidak memberikan bantuan yang bersifat gawat darurat ya. Hanya sekarang kan jadi rancu nih. Karena gawat darurat versi rumah sakit beda dengan versi BPJS Kesehatan. Yang mana di FKTP, yang mana di FKTL itu jadi masalah juga itu kan. Nah, kemudian dari kasus yang tadi yang barusan saya ceritakan, dokternya itu nanya kepada yang mengantar. Nah, ini ada kelemahan nih, berarti komunikasi tidak nyambung kan. Nah, yang satu minta ambulan, yang satu ya. Dan lebih sialnya lagi karena tidak
tidak ada SOP meminjamkan ambulan ya, karena ambulan kan tidak sama dengan Gojek kan, tidak sama dengan Grab kan. Jadi akhirnya korban di antara keluarganya naik motor pergi kan, akhirnya meninggal, muncullah gugatan kan, muncullah di media sosial. Nah, media sosial inilah sering menjadi threat ya, ancaman, karena kita tahu kan netizen Indonesia ya cepat sekali memberikan komen ya, karena komennya tajam-tajam ya. Kemudian dalam perjalanannya tentu kalau mendalilkan ketidakditerimanya di IGD itu sebagai penyebab kematian, tentu harus ada otopsi kan. Harus ada otopsi karena kita tidak bisa mendalilkan, contoh lah kopi sianida aja kan masih ribut itu penyebab kematiannya, sampai tersangkanya keluar dari penjara itu tidak jelas itu penyebabnya. Nah, itulah hukum kita kan. Tapi ada opportunity ya, ada keberuntungan ya, korbannya dikremasi kan. Sehingga saya mendampingi, saya ngotot mohon hasil otopsinya ya, supaya jelas itu apa sih penyebab kematiannya. Jangan-jangan ada pembunuhan di rumahnya kemudian baru dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya mentahlah gugatan ini ya, akhirnya menjadi SP3 juga ya. Jadi itulah banyak pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang menyakitkan kan, sebagai di organisasi rumah sakit. Ternyata rumah sakit itu makin lama makin berat ya. Jadi adik-adik yang sekarang sedang pendidikan mas, tolong juga perkuat mental ya, karena inilah yang kalian akan hadapi ya. Kemudian yang sering adalah pola pikir kita berbeda kan. Kalau tenaga kesehatan itu, kita umpamakan bis kota kan, kita selalu berpikir linear kan. Targetnya adalah dasar dulu, baru tujuan ya. Contoh lah, sebelum kita mendiagnose, kita melengkapi juga hasil lab. Tapi kalau hukum itu seperti mobil pribadi, yang penting sampai tujuan, yang penting gugat dulu, nanti urusan belakang ya. Sehingga muncullah gugatan, tapi dasarnya kadang-kadang bingung. Contoh lah tadi somasi ke Windu Husada yang akhirnya mentah dia, karena apa? Karena memang undang-undang yang dipakai juga sudah salah, pembuktiannya juga tidak kuat. Sehingga yang merahnya hati-hati ya, ini sebuah ucapan dari seorang guru besar ya, profesor di bidang kesehatan. Biarin saja di atas yang ngurus, tugas kita kerja-kerja saja. Ya, lantas saya balik kepada guru besar tersebut, kalau misalnya honorarnya Prof dipotong, mau Prof ya? Ya nggak mau, ya jangan bicara begitu, saya bilang gitu. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah khawatir dalam hadapan dengan guru besar, di rumah sakit Perbengkerah kan banyak tuh guru besar, karena saya selalu tegas kan, masalah yang hukum itu kita nggak bisa, kita menunggu itu nggak bisa. Kata-kata ini berbahaya ya. Jadi kalau ada teman-teman adik-adik kemudian di organisasi rumah sakit seperti saya sama Bu Tito di Persi bekerja keras untuk menegakkan hukum, memperbaiki peraturan, tolong didukung ya. Karena kalau tidak dari kita, tidak mungkin dah peraturan akan berpihak dengan kita kalau tidak dari kita yang melakukan upaya ya. Nah, ada perpanjangan izin rumah sakit, akreditasi utamanya ya. Maka selalu kita dituntut ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, 5R ya. Artinya asalnya dari bahasa Jepang ya, 5R dirubah menjadi 5R ya. Jadi ini harus selalu diterapkan ketika adik-adik nanti mengelola rumah sakit ya. Kenapa? Salah satu yang perlu 5R itu, salah satunya adalah dokumen ya. Karena dokumen adalah salah satu andalan dalam proses hukum ya. Jadi dokumen harus baik itu dokumen elektronik maupun dokumen hard copy ya. Nah, kemudian kita masuk nih tentang imajinasi ya. Nah, jadi sebagai seorang S2 harus punya imajinasi ya. Nah, jadi kita harus to predict the unpredictable ya. Menduga yang tidak terduga, ada bukunya, nanti silahkan di-download di internet, ada nih ya, free nih ya. Nah, kemudian kita lihat nih how to predict the unpredictable ya. Kita lihat 5 upaya kesehatan ya, Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2023 ya, ditambahkan paliatif ya, artinya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif ya. Kemudian yang sering kita lupakan, ternyata undang-undang juga mengatur bahwa masyarakat itu juga punya tanggung jawab terhadap kesehatannya ya. Lihat poin 2, menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya ya. Nah, kasus yang gugatan berupa ambulan terlambat itu ternyata setelah kita usut-usut itu ternyata keluarganya tidak mengikuti petunjuk dokter untuk memberikan obat secara rutin, obat anti hipertensinya, sehingga diduga kejadian ketika dikatakan ambulan terlambat itu pasien mengalami stroke kan, karena tensinya naik tiba-tiba. Tapi sekarang biasalah lempar batu sembunyi tangan ya, dibebankan kepada rumah sakit katanya terlambat. Ya tentu jawaban saya sederhana ya, sekarang kita naik pesawat aja bisa delay kan, apalagi naik mobil kan, lebih parah lagi kan. Jelas itu yang namanya di udara kosong itu juga pesawat bisa terlambat. Jadi tidak ada peraturan yang berani mengatur berapa menit ambulan harus sampai, belum ada itu. Yang baru ada kan kalau kita ngirim lewat
Gojek atau Grab kan berapa biayanya kan? Nggak ada tuh berapa menit sampai kan? Nah itu jadi kita nggak bisa ini ya menyalahkan diri sendiri jangan. Kita harus juga mengingatkan masyarakat itu punya kewajiban menjaga meningkatkan derajat kesan bagi orang lain menjadi tanggung jawabnya. Nah, kata-kata ini penting kan karena banyak kasus-kasus paliatif yang berada di rumah kan. Nah, ketika berada di rumah sudah benar nggak penanganannya? Itu yang harus kita juga teliti. Jangan langsung kita ngaku-ngaku salah ya, itu berbahaya. Justru kita menjadi terpojok ya. Kemudian kalau di manajemen risiko kita tahu kan 5 kontrol risiko ya, pencegahan, hindari, kurangi, pindahkan, pisahkan. Nah, saya ambil contoh satu saja. Sebagai seorang objin, saya selalu pindahkan risiko kan. Konsep saya adalah predict the unpredictable kan. Kenapa kita penting pindahkan risiko? Karena ada sekarang kan banyak yang bekas seksio, kontrol kehamilan kan. Ini kasusnya ibu hamil bekas seksio 2 kali. Yang kita tidak bisa prediksi adalah kontraksi uterus kan bisa terjadi kapan saja kan. Yang juga kita tidak prediksi bisa bayi lahir dalam keadaan prematur. Sehingga kondisi yang tidak kita prediksi ini kita sampaikan pada pasien kan. Oke, yang bisa saya kerjakan adalah mematangkan paru ya untuk mencegah gagal napas karena ada dua hal yang kita tidak bisa prediksi. Nah, kemudian saya pindahkan risiko saya. Nah, saya kan saya nggak mampu nih rumah sakit saya untuk merawat picu dan nicu. Nah, saya ingatkan persalinan ibu bahkan berakhir seksio ya karena seksionya 2 kali nih. Sehingga jangan mencoba melahirkan normal ketika ada kontraksi tanda-tanda persalinan harus segera ke rumah sakit. Jadi tidak boleh mencoba untuk lahir normal kan. Nah, kemudian ibu harus nyusun skenario nih mau rumah sakit mana ya mampu picu dan nicunya. Nah, dengan kita memberikan edukasi informed consent seperti ini sebetulnya kita sudah memindahkan risiko ya. Jadi sebagian risiko adalah menjadi tanggung jawab ibunya. Nah, ketika dia misalnya nyelonong ke rumah sakit yang tidak ada picu dan nicu, ya pasti gagal kan. Bisa terjadi kematian janin kan? Kenapa? Karena mungkin saja dia belum cukup bulan, beratnya juga belum cukup. Nah, itu bisa terjadi. Tapi di awal kita sudah pindahkan risiko ya. Jadi risikonya sebagian ditanggung oleh ibu ya. Sehingga kita juga di dalam keseharian misalnya kasus infeksi, ingatkan antibiotiknya harus habis loh. Jangan sampai ada yang tersisa. Artinya apa? Kita sudah pindahkan risiko ya. Jadi gitu. Jadi kita kembali selalu harus ingat. Karena hukum adalah suatu bentuk risiko kan. Kita harus berpikirkan pencegahan, hindari, kurangi, pindahkan, pisahkan ya. Nah, sebagai penutup, sidang pengadilan adalah pertemuan imajinasi ya. Itu harus selalu diingat kan. Kenapa? Karena tidak mungkin kan mayat yang diotopsi dibawa ke sidang kan tidak mungkin. Laporan otopsinya ya dibawa ke sidang. Rekam mediknya dibawa ke sidang ya. Jadi sidang pengadilan adalah pertemuan imajinasi. Jadi kita harus ingat selalu pesan dari Albert Einstein, imagination more important than knowledge ya. Dalam proses pendidikan pasti kita mendapat ilmu pengetahuan, tapi pengetahuan itu selalu terbatas ya. Beberapa pengetahuan pun saya dapat setelah lulus ya. Saya mana pernah belajar BPJS Kesehatan, orang BPJS-nya baru 2014, saya lulus 2012 ya. Belajarnya justru di luar kelas ya. Nah, jadi kalau imajinasi itu yang akan menguasai dunia ya. Makanya ada AI kan, Artificial Intelligence ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan sore hari ini.